Halo? Halo, bisa. Halo? Halo, cek. Coba tes. Adik-adik. Halo? Udah bisa? Baik Pak, udah bisa Pak. Bisa dengar ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang. Oke, kita langsung aja masuk ke perkuliahan kita. Slide semalam udah saya kasih ya, yaitu tentang pengertian ya. Pengertian hukum pidana. Jadi saya coba memaparkan dulu konsep dari pengertian. Oke, silakan masuk. Ya, sekarang konsep hukum pidana. Pengertiannya. Konsep itu adalah perkenalan. Perkenalan ibaratnya ada nama, ada bendanya. Sekarang hukum pidana itu namanya, bendanya seperti apa. Nah, jadi saya paparkan sedikit tentang konsep pengertian hukum pidana. Hukum pidana. Nah, hukum pidana ini banyak orang menerangkan hukum adalah seperangkat aturan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Itu konsep dari istilah hukum. Nah, hukum pidana tidak jauh dari konsep seperti itu, perkenalannya hukumnya. Contoh, aturan, ada aturan, seperangkat hukum, ada aturan, kemudian ada pelanggar, ada sanksi, Nah, ada sanksi, kemudian sanksi itu diberikan kepada yang memberikan itu adalah penguasa. Penguasa. Nah, jadi aturan itu ada tertulis dan ada tidak tertulis. Dalam bahasanya ada desain atau desolen gitu. Yang tertulis, contoh ada aturan tertulis
dan ada aturan yang tidak tertulis. Ya. Nah, tertulis sebagaimana ada aturan formal, ada aturan material. Formal ini seperti apa? Formal ini gerakan. Aturan gerakan. Gerakan siapa yang diatur atau kita kenal dari acara. Nah, material adalah materi dari si pelanggar atau aturan yang disepakati oleh pembuat. Mana-mana aja sih yang dilarang di negara ini, mana-mana aja sih yang dilarang gitu. Nah, kalau udah disepakati mana-mana yang dilarang, nah nanti pelaksananya adalah yang melaksanakan untuk eksekusi material ini adalah aturan formal. Nanti di slide kedepannya kita belajar akan lebih merinci itu aturan formal dan aturan material. Formal ini formal di dalam hukum pidana ya. Formal di dalam hukum pidana. Formal di dalam hukum pidana, contohnya acara itu ada acara pidana gitu, acara pidana. Nah, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana ini mengatur gerakan-gerakan penegak hukumnya, karena nanti di penguasa yang di konsep yang terakhir itu penguasa. Nah, ini yang memberikan aturan formal itu disebut dengan penguasa, gerakan dari penguasa. Nah, gerakan penguasa yaitu penguasanya siapa aja. Contohnya di hukum pidana ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, kemudian ada lex spesialisnya sekarang ini dinas kehutanan atau ada bea cukai. Nah, banyak penegak hukum sekarang. Nah, aturan gerakan para pelaksana penguasa ini dinamakannya hukum formal atau hukum acara pidana. Nah, sekarang ada perkembangannya hukum. Perkembangan hukumnya itu contohnya lex spesialis, berkembangnya zaman sehingga di dalam hukum acara pidana, kitab hukum acara pidana itu tidak bisa membackup, untuk perkembangan hukum yang sekarang, sehingga dibuatlah aturan lex spesialis. Apa tuh aturan lex spesialis di dalam hukum formal? Pertama adalah hukum kepolisian, ya, undang-undang hukum kepolisian, undang-undang kepolisian. Kemudian lex spesialisnya undang-undang kejaksaan dibuat juga, undang-undang kehakiman dibuat juga. Nah, itu karena perkembangan hukum tidak bisa di backup oleh hukum acara pidana, nah sehingga dibuatlah undang-undang lex spesialis, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang kehakiman. Nah, ya. Nah, kemudian ada aturan material. Aturan material ini kesepakatan lembaga negara atau kita, lembaga negara internalnya mengatur kira-kira perbuatan mana sih yang disebutkan dengan kejahatan. Di sini ada perkembangan, nanti ada belajar metode kriminologi, apa sih yang dikatakan dengan kejahatan, ini disepakati di sini, diuji. Nah, kemudian dibentuklah menjadi undang-undang.
Apa undang-undangnya itu? Yaitu undang-undangnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, awal itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, karena Kitab Hukum Pidana ini tidak bisa mengkomplit, tidak bisa membackup kejahatan-kejahatan dari perkembangan zaman, sehingga dibuatlah lex specialis. Apa contohnya lex specialis? Ada yang tahu contoh lex specialis kira-kira undang-undang dari material? Faris tahu nggak, Faris? Undang-undang lex spesialis yang mengatur tentang kejahatan. Ya. Nah, contohnya adalah undang-undang narkotika, undang-undang psikotropika, terus sekarang undang-undang hukum pidana. Nah, ada undang-undang terorisme, itu khusus, tidak diatur di dalam KUHP. Narkotika tidak diatur di dalam KUHP, hukum pidana. Kemudian ada perikanan, ada anak-anak. Anak-anak itu ada dua hukum aturan pidananya, yaitu aturan formalnya ada, hukum acara peradilan anak, kemudian ada perlindungan anak di undang-undang materialnya. Itu menyangkut hukum pidana semua. Nah, itulah itu perkembangan dari aturan. Jadi hukum pidana itu ada seperangkat aturan, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Yang diberikan kepada penguasa. Aturan mana? Aturan yang tertulis. Nah, sekarang ada undang-undang yang mengatur aturan formal dan aturan material. Apa undang-undang yang mengatur aturan formal dan aturan material? Ada di dalam undang-undang itu aturan formal dan ada aturan material. Gerakan si pembuat diatur, gerakan si pelaksana diatur di dalam satu undang-undang. Nah, contohnya undang-undang narkotika. Nah, undang-undang narkotika itu ada diatur di sana itu tentang BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, Badan Narkotika Nasional ini lembaga baru dibentuk, sehingga dia harus ada di aturan khusus. Di dalam KUHP dia tidak diatur. Nah, kemudian diaturlah di dalam undang-undang narkotika, ada aturan formal dan aturan material. Nanti kita ada belajar perkembangannya, apa perbedaan sih bagian dari hukum pidana itu ada apa? Ada hukum formal dan hukum material. Itu. Nah, aturan adat ada, pidana ada. Pidana itu artinya siksaan. Yang disiksa ada adat, ada yang tidak tertulis. Nah, adat itu termasuk aturan yang tidak tertulis. Namun perkembangan sekarang mungkin ada yang sebagian daerah yang melakukan tertulis. Mungkin salah satunya Aceh. Adat Aceh berlaku di Aceh, sehingga dituliskan menjadi dikuatkan. Gitu. Kemudian pelanggar. Nah, pelanggar ini ada objek hukum, ada subjek hukum. Objeknya itu contohnya orang. Nah, orang. Ada orang. Nah, orang yang melakukan pelanggaran. Nah, ada perkembangan zaman, perkembangan sekarang ini, yang melakukan kejahatan pidana itu bukan orang aja. Subjek hukum juga termasuk. Apa subjek hukum? Contohnya badan hukum. Nah, badan hukum itu seperti apa? Lembaga. Contoh semen Padang gitu. Nah, semen Padang ini kita lihat pekerjanya. Nah, kita lihat pekerjanya, ternyata pekerjanya tidak dilengkapi dengan alat medis, alat kesehatan, contohnya masker, keamanan kerja. Nah, keamanan kerja,
nggak pakai masker yang standar lah, standar untuk pengguna pekerja semen. Nah, sehingga pekerja itu menghirup semennya itu. Nah, apabila korporasinya atau subjek hukumnya, misalnya pimpinannya atau lembaga yang berkait dengan kegiatan itu tidak memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, kesehatan sama dia, itu adalah merupakan bagian pelanggaran hukum, subjek hukum. Contoh, seharusnya umur orang itu 80 tahun, karena dia bekerja di semen Padang, nggak dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Nah, akhirnya umurnya 30 tahun atau 40 tahun, seperti itu. Dan setelah dicek dari medis di bedah badan dia, contohnya itu di otopsi, ternyata banyak semen. Nah, kejahatan ini tidak nampak dengan kasat mata. Nah, kalau memang hal seperti itu terjadi, contoh di lingkungan masyarakat juga tidak bisa difasilitasi, sehingga untuk menghukum ini supaya jangan terjadi lagi kejahatan, badan hukumnya diproses. Bagaimana proses badan hukum? Cabut izinnya. Itu hukum gantung. Dicabut izinnya sehingga tidak operasional lagi dan masyarakat pun tidak sengsara lagi. Bagaimana dengan disamakan dengan dikurung? Dicabut izinnya dengan waktu yang tertentu. Namanya dicabut izinnya selama 10 tahun tidak boleh melakukan operasional. Itu seperti itu. Jadi dia sekarang perkembangan pelanggar itu bukan objeknya orang aja, tapi subjek hukum pun juga sebagai pelanggar. Nanti ke depannya kalian mungkin belajar tindak pidana korporasi. Pengembangannya. Oke, kita masuk pada sanksi. Sanksi yang tertulis dari hukum yang tertulis. Hukum tertulis itu ya penjara, ada kurungan, ada denda. Itu sanksi hukum yang tertulis. Kalau sanksi hukum yang tidak tertulis, itu ada pengasingan dan ada pengucilan. Contohnya, dari orang Sumatera, kawin sesama suku, akhirnya ketua adat melakukan pengasingan atau pengucilan. Mengasingkan atau mengusir para pelanggar yang melakukan perkawinan sesama suku. Itu contoh. Itu merupakan bagian dari siksaan juga. Nah, kemudian pengertian dari terakhir penguasa itu ada lembaga negara. Jadi kalau nggak ada aturan, ada orang menerangkan bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan, apalagi dilanggar akan mendapat sanksi. Nah, kalau tidak ada lembaga yang memberikan sanksi, yaitu ibaratnya, ibarat undang-undang, kata orang undang-undang ibarat ayam tamadaji. Jadi nggak jalan gitu. Dalam penegakannya itu nggak jalan. Nah, harus ada lembaga. Nah, lembaga negara ini mana diatur? Itulah di hukum acara. Apa itu hukum acara? Hukum formal. Seperti apa contohnya? KUHP, kita undang-undang hukum acara pidana. Itu. Kemudian penguasa terhadap selanjutnya apa? Tuhan. Kenapa Tuhan? Ada cerita menerangkan bahwa seseorang itu apabila dipidana, belum tentu dia dapat dijamin dosanya akan terhapuskan oleh terhadap putusan yang dilakukan di dunia ini. Jadi penguasa itu juga terhadap Tuhan sangat penting dalam, apalagi ilmu kehakiman, ada ilmu keyakinan. Keyakinan itu bagian dari sedikit ilmu ketuhanan. Nah, ada cerita seorang pembunuh, pemerkosa yang telah ditangkap nih ke proses pengadilan.
Nah, dia menerangkan sama hakim, Pak Hakim, saya udah membunuh, saya udah memperkosa, dan saya udah mencuri. Saya terima semua putusan hakim. Semua putusan hakim saya terima. Mau seberat-berat apapun, saya terima. Mau saya hukum gantung, kurungan seumur hidup, saya terima. Mau ditembak mati pun saya terima. Tapi satu, Pak Hakim, tolong jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Seandainya saya dihukum gantung atau dimatikan di dunia ini, bisakah hakim menerangkan kepada Tuhan agar saya tidak dihukum lagi di akhirat? Nah, hakim tidak akan bisa menjawab. Nah, hakim tidak bisa mewakilkan Tuhan dengan sanksi dosa yang telah dilakukan. Tetap hukum pidana secara religi, siksa itu bagian dari hukum pidana. Itu konsep awal, ya. Kira ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada? Ada sedikit memahami tentang konsep? Kita sampai 45 ya, 45 menit ya. Nah, kita coba buka. Kita coba konsep dari set yang saya kasih. Nah, dari pengertian, kita coba buka. Ini nah, pengertian hukum pidana menurut Profesor People. Hukum pidana adalah semua aturan, tadi saya terangkan, semua aturan yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan. Nah, itu perbuatan, aturan material. Aturan material tadi itu adalah perbuatan-perbuatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang disepakati, yang dilarang, atau yang disebut dengan kejahatan. Yang seharusnya dijatuhi pidana. Nah, jatuh pidana ini adalah siksaan, ya, siksa atau konsepnya nestapa. Ada yang bilang nestapa, ada yang siksa. Jadi kurung itu bukan bagian disiksa, dibunuh bukan bagian siksa. Nah, menurut Simon, hukum pidana semuanya perintah-perintah dan larang-larangan. Perintah-perintah dan larang-larangan. Nah, aturan material ada, menurut hukum itu ada perintah dan ada larangan. Contohnya, perintah memakai helm dalam lalu lintas. Perintah. Larangan, contohnya jangan mencuri. Itu contoh. Yang diadakan oleh negara. Nah, yang diadakan yang seperti saya terangkan tadi adalah kesepakatan. Kajiannya mulai dari kriminologi, para ahli-ahli, kemudian dibawa ke apa? Legislatif, administratif, diuji, dibuatlah menjadi aturan yang dilarang. Perkembangannya contohnya sekarang yang banyak undang-undang korupsi, anak, sekarang IT, itu yang disepakati perbuatan-perbuatan yang tidak bisa terbendung oleh hukum pidana. Ini dibuatlah lex spesialis. Diancam dengan suatu nestapa. Nestapa ini dikonsepnya samakan dengan pidana. Nah, siapa yang tidak mentaati semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagian akibat hukum itu, kesemuanya aturan itu mengadakan menjatuhi dan menjalankan pidana.
konsep. Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum. Nah, tujuan hukum di sebelah sama Hamel ini adalah salah satu konsep tujuan hukum. Tujuan hukum itu adalah tertib. Kalau masyarakatnya tertib, berarti tujuan hukum telah tercapai. Yaitu mengadakan suatu nestapa. Nah, karena dia berhubungan dengan konsep pidana, maka dikatakan siksaannya adalah nestapa kepada yang melanggar. Nah, sarjana Indonesia menyimpulkan ada peraturan yang terdiri dari norma, sanksi-sanksi disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban pergaulan manusia sehingga keamanan ketertiban terpelihara. Di Sekemanangkir menerangkan hukum adalah peraturan bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib melanggar terhadap peraturan-peraturan akibat diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu. Tiga Maharja, semua aturan norma yang dituntut dalam tingkah laku tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengikuti ganti kerugian. Ada juga dalam kebijakan aktif ganti kerugian. Nah, jadi kita simpulkan di dalam konsep hukum pidana itu ya, hukum pidana hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Jadi konsep hukum pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Nah, ada pelanggaran di sana. Di sini ada bahasanya pelanggaran. Pelanggaran itu apa? Pelanggaran itu mengenai hal-hal kecil. Ringan, diancam dengan hukuman denda. Contoh seperti tilang. Tilang atau pelanggaran di dalam buku 3 KUH pidana. Jadi KUH pidana itu ada 3 buku: pengertian, kejahatan, dan pelanggaran. Nah, kejahatan di dalam pengertian hukum pidana itu ada kejahatan-kejahatan. Ya, kejahatan itu mengenai hal-hal yang besar seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian. Nah, itu dikatakan dengan kejahatan konsep di dalam hukum pidana. Hukum pidana itu ada 3, ada bab 1 atau buku 1 itu tentang pengertian, kemudian 2 kejahatan, 3 dan pelanggaran. Nah, yang dimaksud dengan ketertiban umum di dalam konsep kepentingan umum di sini ada dalam konsepnya kepentingan umum. Waduh, lengkap ya. Halo, mungkin batas waktu yang dikasih sama kita terlalu ini terlalu 40 menit ya, 40 menit ya. Masih bisa di ini. Nah, kepentingan umum itu adalah menyangkut kepentingan manusia, pembunuhan, penganiayaan, kemerdekaan umum, ada aturan negara, ada badan-badan negara, lembaga negara sebagai penguasa. Nah, dalam konsep pengertian ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada pertanyaan? Silakan. Tinggal 5 menit waktu kita.
Relator mana? Saya, Pak. Ya. Ada yang ditanyakan? Paham kira-kira? Ya, intinya adalah hukum pidana itu konsepnya adalah hukum yang mengatur dan ada aturan yang mengatur apabila si pelanggar melakukan pelanggaran itu akan mendapatkan sanksi. Sanksi apa? Hukumannya siksaan, disiksa. Ya, disiksa dia. Nah, itu bedanya. Nanti ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada administrasi negara. Nah, hukum perdata tidak ada siksaan. Hukum perdata itu misalnya ganti rugi, pengembalian aset, ada eksekusi. Dalam hukum pidana, orang yang melakukan hukum pidana, yang melakukan pelanggaran hukum pidana, tidak bisa menghapus hukum perdata. Tidak ada. Nah, tapi gara-gara akibat aturan perdata, bisa orang dipidana. Contoh, zina. Nah, zina itu boleh diproses, dikurung, kalau memang ada pembuktian hukum perdatanya. Apa? Ada akad nikahnya, ada buku nikahnya. Kalau dia buku nikahnya tidak ada, orang tidak dapat pidana. Jadi dia akibat perbuatan perdata, seseorang dapat dipidana. Tapi kalau tidak ada akibat perbuatan perdatanya, orang tidak dapat pidana. Contohnya cabul. Itu. Itu khusus ya. Nah, tidak semua bisa. Nah, ada yang maksudkan perdata, pidana. Tidak bisa dicampur. Nggak ada yang bilang kan 50-50, separuh perdata, separuh pidana, itu tidak. Katakan perdata atau perdata, kalau katakan pidana. Kalau administrasi di negara, katakan administrasi. Cukup menegangkan ya kalau online ya. Kayaknya kurang ini ya. Kurang fresh ini ya. Apalagi waktunya 45 menit, kayak saya bisa kejar. Ini banyak yang mau disampaikan, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Ada kira-kira yang ditanyakan, nanti relator tolong di backup absennya ya. Ya, bisa? Ada yang mau tanyakan? Iya Pak, izin Pak saya mau bertanya. Dalam pelaksanaan hukum lex generalis dengan lex spesialis yang tadi Pak, yang lebih diutamakan itu penerapannya yang mana ya Pak? Oh, kalau ada konsep bahasa mengatakan lex spesialis de generalis. Maksudnya lex spesialis kalau ada aturan-aturan khusus yang mengatur, nah disampingkan dulu hukum generalnya. Maksudnya disikut, diabaikan hukumnya, hukum yang yang general, yang awal ya. Nah, kenapa disampingkan? Karena konsep sekarang ini keadilan contohnya KUHP itu ancamannya itu kalau ibarat denda, kalau mungkin kalian buka bukunya, denda itu kayak orang melakukan penipuan dendanya 125 rupiah. Kalau sekarang uang 25 rupiah kemana coba? Nggak cocok lagi kan? Nah, makanya kita sampingkan. Nah, contoh juga terorisme ancamannya itu dan aturannya tidak maksimal. Contoh nanti kita kembangkan dalam pasal 55, 56. Nah, 55 itu perbuatan disamakan dengan pelaku. Pelaku disamakan dengan orang yang berbuat. Contoh, orang yang membawa bom, yang meledakkan dirinya, atau orang yang melemparkan bom, itu disamakan perbuatannya dihukum, contohnya hukum pembunuhan. Orang yang mensubsidi watak dari pengeboman itu dihukum sama dengan pelaku. Sepertinya nggak adil. Kenapa nggak adil? Kadang-kadang
orang yang bawa bom itu adalah orang yang diperalat atau orang yang diremot. Nah, orang yang digerakkan. Nah, zaman sekarang orang-orang bisa digerakkan. Contoh faktor ekonomi. Contohnya saya janjikan sama orang, kamu bom itu 7 keturunanmu saya kasih uang, atau nih kalau saya kasih nih 1 M kamu bom itu. Nah, sebenarnya wataknya si pembawa bom itu dia bukan kejahatan full yang di dalam mindset pemikiran dia. Dia hanya karena materi. Nah, seharusnya yang ngebom itu nggak berat. Yang berat itu saya yang memberikan materialnya. Nah, inilah leg spesialis. Saya leg spesialis. Nah, kalau yang pengebomnya generalisnya nggak apa-apa. Nah, jadi di dalam leg spesial generalis, orang yang membawa bom itu dengan saya dihukum sama. Kayaknya tidak adil. Makanya disamakan dengan pelaku, tidak adil dia. Ada kira-kira sedikit perbedaan? Ya, bisa? Ya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Jadi leg spesialis sekarang itu adalah perkembangan kejahatan. Nah, kalau tidak diatur di dalam, kenapa disampingkan? Karena memang sama sekali tidak diatur di dalam undang-undang general. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Kita sholat isya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.